Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalia Khairunisa dengan NIM 20205030218, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori naratif, teori Frankfurt School, dan teori Cultural Studies. Teori yang pertama yaitu teori naratif. Teori ini diperkenalkan oleh Walter Fischer. Ia merupakan seorang profesor emeritus di Edinburgh School of Communication. Konsep yang dibahas oleh Fischer ini ialah didasarkan pada konsep di mana masyarakat sebenarnya merupakan seorang pencerita yang sering kita dengar sebagai teori naratif. Tokoh di balik dari teori naratif ini ialah Walter Fischer. Ia merupakan profesor emeritus di Sekolah Komunikasi Edinburgh, University of Southern California. Pada tahun 1978, ia memperkenalkan konsep alasan yang baik yang mengarah pada proposalnya tentang paradigma naratif. Paradigma naratif ini lebih menawarkan alasan yang baik lebih berkaitan dengan menceritakan kisah yang menarik daripada dengan menumpuk bukti atau membangun argumen yang ketat. Paradigma naratif sendiri mengemukakan keyakinan bahwa manusia merupakan pencerita dan mempertimbangkan akal, pikiran, emosi, serta estetika menjadi sebuah landasan dasar keyakinan dan perilaku manusia. Saat sedang berbicara, manusia akan lebih mudah terbuai dalam sebuah cerita yang dikemas secara baik dibandingkan dengan sebuah argumen yang bagus. Sebuah kisah seorang akan lebih efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh pendengarnya. Teori ini mengkonsepkan bahwa manusia merupakan pencerita dan mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Saat bercerita, pencerita tidak hanya sekadar menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga menciptakan apa yang terjadi di dalamnya. Adapun asumsi paradigma naratif ialah yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua adalah keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada penelitian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Yang terakhir adalah kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Rasionalitas naratif ialah standar untuk mendengar cerita, apakah cerita tersebut dapat dipercaya atau dapat meragukan. Adapun dua prinsip rasionalitas naratif ialah koherensi. Koherensi adalah mengacu pada konsistensi internal pada sebuah narasi. Adapun yang kedua, kejujuran. Kejujuran dapat diukur menggunakan logika penalaran yang baik. Teori kedua yaitu Frankfurt School. Teori ini dikenal sebagai penggagas sekolah kritis masyarakat yang mulai menjadi kajian penting di zaman terutama pada Perang Dunia Kedua. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh dari Frankfurt School. Yang pertama ialah Theodor Adorno. Ialah merupakan filsuf serta sosiolog asal Jerman yang sering dikenal dengan teori kritis dalam sosial. Dia menjelaskan bahwa manusia menjadi rakus untuk mengatur sumber daya alam dengan teknologinya. Akibatnya, manusia harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat pada kerusakan lingkungan tersebut. Yang kedua, Max Horkheimer merupakan filsuf serta sosiolog. Dia menjelaskan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari kesadaran bersama. Ia mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi-potensi besar yang dapat diasah untuk melakukan perubahan.
Perubahan ini dapat dimulai dari mengenal diri sendiri serta lingkungan, kemudian melakukan suatu aksi nyata. Yang ketiga yaitu Jürgen Habermas, dikenal dengan pembahasan masyarakat komunikatifnya. Dia berasumsi bahwa secara hakikat masyarakat itu bersifat komunikatif. Teori kritis merupakan teori sosial yang dikenakan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini diarahkan kemana-mana, melainkan untuk pendorong adanya perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil, dan mandiri. Dominasi kultur serta di ideologi. Teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi kekuasaan serta kultural dan ideologis. Upaya teori kritis ini mengungkapkan kebenaran dilakukan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan status quo. Cara berpikir aliran Frankfurt School ialah dapat dikatakan sebagai teori kritik masyarakat. Maksud dari teori ini adalah membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Khas pula apabila teori ini berinspirasi pada pemikiran dasar Karl Marx. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa inspirasi teori kritis banyak didialogkan dengan aliran-aliran filsafat. Teori komunikasi yang terakhir ialah teori cultural studies. Cultural studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Cultural studies bukan sebuah perbincangan atau mazhab atau keilmuan tertentu. Ia interdisipliner, multidisipliner, bahkan postdisipliner. Cultural studies menyerap banyak disiplin keilmuan yang sudah ada dan kemudian mensintesakannya. Secara konsisten, cultural studies fokus pada isu kekuasaan, politik, dan kebutuhan akan perubahan sosial. Dan penggunaan metodenya terpusat 3 macam pendekatan, yaitu etnografi. Etnografi merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang diwarisi dari antropologi yang berusaha membuat deskripsi terperinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan atas kerja lapangan secara intensif. Cultural studies, etnografis terpusat pada eksploitasi kuantitatif tentang nilai dan makna dalam konteks secara hidup, yaitu pertanyaan tentang kebudayaan, dunia kehidupan, dan identitas. Yang kedua ialah pendekatan tekstual. Terdapat 3 cara analisis dalam cultural studies, yaitu semiotika, teori narasi, dan dekonstruksionisme. Semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh teks telah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-kode budaya. Analisis tersebut mengambil dari ideologi atau mitos teks. Ketika berbicara tentang budaya pop, mazhab Frankfurt memandang budaya pop atau budaya massa adalah tidak autentik, manipulatif, dan tidak memuaskan. Manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli dan tidak memuaskan karena konsumennya. Lain halnya dengan cultural studies, memandang bahwa audiens aktif. Meski produksi budaya pop ada di tangan perusahaan kapitalis transnasional, makna selalu diproduksi, diubah, dan diatur pada level konsumsi oleh orang yang merupakan produsen aktif makna, sehingga cultural studies berasumsi bahwa tidak perlu meratapi dan beromantisme dengan budaya tradisional. Selanjutnya, teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan.
Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan seperti sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Cultural Studies tidak hanya merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Adapun penerapan teori ini dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi khalayak, di mana media telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar banyak aspek mengenai dunia sekitar, dan kita memberikan informasi dan mempersesuasi khalayak mengenai produksi dan kebijakan. Walaupun sekarang ini media massa ditunggangi oleh penguasa dominan, media juga membentuk makna dalam budaya serta dapat membentuk ideologi. Adapun asumsi dari cultural studies ialah yang pertama berkaitan dengan pemikiran budaya, berbagai bentuk pemahaman dalam sebuah masyarakat dan membantu orang-orang menginterpretasikan realita mereka. Yang kedua ialah berkaitan dengan manusia sebagai bagian dari hierarki sosial yang kuat. Maksud dari asumsi yang kedua ialah kekuasaan adalah sesuatu yang diinginkan kelompok bawah tetapi tidak dapat dicapai, oleh sebab itu seringkali adanya pergulatan untuk merebut kekuasaan. Namun hasil pemenangnya adalah berada di puncak sosial. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai teori naratif, Frankfurt School, dan Cultural Study. Semoga membantu, dan maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.